Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam tradisi kekristenan, Santo Antonius Agung, umumnya beliau dikatakan sebagai Bapa monastik atau Bapa dari semua biarawan. Tapi aneh, Bapa monastik ini tidak pernah mendirikan biara dalam bentuk fisik. Tetapi semua orang yang mengenal pribadinya, yang belajar doa dari dia, mengikuti jalan kesempurnaan untuk mengikuti Yesus, mereka-mereka inilah yang kemudian membangun biara, menegakkan disiplin, supaya jalan kesempurnaan itu semakin bisa diikuti. Tidak hanya terbatas pada orang-orang yang menjalani atau memiliki hidup bakti, tetapi siapapun yang datang ke tempat. Jadi apakah nanti para suster yang tinggal di sini seperti Simon Petrus kan? Siapa rupanya Simon Petrus itu? Orang yang melankolis, orang yang emosional, orang yang spontan, orang yang ragu-ragu. Seperti itukah nanti para suster yang tinggal di sini? Tetapi Tuhan memberi perhatian khusus kepada Petrus. Yesus melihat karakter seorang pemimpin alamiah dalam diri orang ini. Namanya saja penuh makna. Simon Petrus. Dalam bahasa Aram dikatakan Kefas, batu karang.
Dalam bahasa Ibrani dikatakan Simon Simeon, yang berarti pribadi yang mau mendengarkan. Dan terbukti ketika dipanggil oleh Yesus, dia sedang menjala ikan, ditinggalkan semua perahunya dan ikannya, langsung mengikuti Yesus. Inilah yang membuat Petrus demikian mendapat hati di mata Yesus. Maka diberikan banyak gelar kepadanya. Dan kemauan untuk mendengarkan diubah. Itulah yang membuat bisa kita terima dengan gampang. Engkau adalah Kefas. Di atas batu karang ini akan kudirikan gereja, jemaat, biarlah umat beriman. Seperti apakah keteladanan para suster yang akan ditinggal di sini? Santo Yosef, dia hanyalah orang yang berhenti melakukan kehendaknya, sehingga dia bisa melakukan yang seharusnya dia lakukan. Dia melakukan apa yang dikatakan malaikat, sehingga karakter malaikat lekat pada dirinya. Akan sesalih itu kan para suster yang akan diam di tempat ini? Marilah kita memohon supaya Allah Bapa kita berkenan menguduskan air ini. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menghendaki agar jiwa pun dibersihkan dan dianugerahi hidup ilahi berkat curahan air, sumber kehidupan dan sarana penyucian. Maka kami mohon, kuduskanlah air ini yang akan kami gunakan untuk meneguhkan penghayatan iman kami. Segarkanlah sumber kurniamu dalam diri kami, supaya kami dapat menghadap Engkau dengan hati yang suci murni, dan menjadi layak memperoleh keselamatanmu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Pastor yang kami hormati, kini kami mohon agar melalui pastor, sudi kiranya Allah memberkati rumah ini, seluruh rumah ini serta isinya, dan semua orang yang datang ke rumah ini. Semoga dengan dibukanya pintu ini, pintu berkat, pintu pengajaran, pintu sukacita, senantiasa mengalir ke tempat ini dan semua yang tinggal di dalamnya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menandaskan bahwa suatu kediaman di surga tersedia bagi mereka yang menghayati nasihat-nasihat Injil. Lindungilah rumah yang kami berkati ini dengan tembok penjagaanmu, supaya mereka yang akan diam di sini tetap melestarikan hidup bersama
penuh cinta persaudaraan, dan dengan senang hati mengabdi Engkau serta teman-teman serumah. Semoga lewat kesaksian hidup semacam ini, mereka menjadi pewarta Injil dan memperkembangkan ketakwaan Kristiani, Engkau yang hidup dan bertahta kini dan sepanjang masa. Amin. Kita bernyanyi, lihatlah rumah Allah. Berkatilah kamar tamu ini, penuhilah ruangan ini dengan kesejukan sejati. Semoga para tamu yang masuk di rumah ini membawa damai dan cinta, dan semoga mereka pulang dengan senang hati dan penuh kelegaan. Tuhan berkatilah kamar ini, semoga kamar ini dapat menjadi tempat istirahat yang nyaman, sehingga pulihlah segala kelelahan. Lindungilah para penghuni dari bahaya yang mengancam di kala mereka tidur. Tuhan berkatilah kamar pelajar dan mereka yang memakainya. Semoga dalam kamar yang diberkati ini, semua orang yang belajar guna mempersiapkan pelayan yang sesuai dengan program. Tuhan berkatilah kamar kerja. Semoga segala yang direncanakan atau dikerjakan di tempat ini berkenan kepada-Mu dan mendatangkan hasil bagi seluruh komunitas. Tuhan berkatilah dapur. Semoga rezeki yang disiapkan di tempat ini sungguh membawa manfaat bagi perkembangan hidup jasmani dan rohani komunitas ini. Jauhkanlah komunitas ini dari kekurangan atau kelaparan, supaya mereka dapat hidup dengan tenteram dan aman. Semoga salib suci ini menjadi tanda kehadiran-Mu di rumah ini dan menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi sukacita hidup di dunia ini. Semoga damai Kristus memenuhi hati kita, dan semoga surganya dengan berlimpah di dalam kita, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan dengan perkataan atau perbuatan dapat kita lakukan dalam nama Tuhan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kemudian para tamu yang berbicara, mari kita pilih. Saya akan memberkati Oh
Ya Allah Bapa yang kudus, Engkau menghendaki agar salib putramu menjadi sumber segala anugerah dan pangkal segala kasih karunia. Dampingilah kami dengan kemurahan hati-Mu. Berilah supaya kami tak berhentinya berpegang teguh pada misteri sengsara Kristus, diperkenankan memperoleh kebahagiaan kami berikan kepada Suster Yosefin Situmorang. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret. Terima kasih Suster. Lalu kepada Uskup yang mewakili anak Binek Program Turun. Juga Yesus OPA. Terima kasih Pastor, tepuk tangan yang mulia. Pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Terima kasih banyak kepada keluarga besar Seriamal. Pertama pengurus yayasan yang juga tidak pernah berhenti memberikan dukungan dalam pembangunan gedung Diana. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang ada di SMA Santo Petrus ini menjadi hal yang sangat membuat saya terharu dan juga saya yakin para suster, di mana Bapak Ibu guru sejak diletakkan batu pertama, Bapak Ibu guru sudah saya lihat seperti menjadi ikut pemilik rumah ini. Setiap saya datang selalu ada yang di sini. Jadi saya pun merasa senang juga, karena kalau begitu besar rumah ini hanya 4 yang menempati susah juga kan. Tapi kalau semakin banyak orang yang datang ke rumah ini dan membawa berkat sukacita, saya pikir rumah ini menjadi sangat bermakna. Maka sekali lagi terima kasih, saya tidak bisa ucapkan lagi terima kasihnya Pak Situmorang dan Bapak Ibu guru, karena begitu sukacitanya kami para suster mendapat pelayanan, dan tentu saya melihat bahwa rekan kerja Suster Santo Yosef ini sudah mewujudkan spiritualitas Imago Dei. Mereka juara 1 profil sekolah dan begitu baik menjelaskan spiritualitas kongregasi dan Corvinus. Saya penonton pertama dan berulang-ulang. Saya pikir bahwa mereka ini yang cocok ke SCC. Tapi itu semua berkat para suster yang ada di sini. Suster Gaudensia ada di SMA ini, dan para suster yang lain pastilah teladan hidup dan ucapan mereka yang mereka ungkapkan dan para Bapak Ibu guru ungkapkan. Saya yakin semoga itu menjadi satu kebanggaan kepada kongregasi, karena menjadi rekan untuk mengimplementasikan spiritualitasnya kepada siapa saja, termasuk di pendidikan di tempat ini. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan semua karyawan-karyawati. Terima kasih banyak kepada Bapak martir kita, Bapak Stefanus Surbakti dan Ibu
kalau Bapak ini setiap saya datang terus ada Bapak ini di sini. Kalau pemborong lain tidak selalu ada di tempat ya. Jam 6 saya datang, jam 6 Bapak ini sudah ada. Saya bingung, ini Bapak ini pemborong atau kepala tukang? Tapi saya melihat itulah ketulusan hati Bapak ini dan tanggung jawab. Seperti tadi, kepercayaan itu sungguh dijalankan dengan baik. Saya melihat ada dalam dirinya teladan hidup Santo Yosef. Tulus hatinya, tidak ada kepalsuan dalam diri Bapak Surbati. Itu yang ketawanya itu saja selesai. Yang saya kenal. Dan juga Ibu. Dan itu kelihatan dari apa yang kita saksikan sekarang. Rumah ini kokoh, tidak mewah, tapi kokoh dan kelihatan juga ya sederhana. Makanya tidak dicat, kurang dana. Kita harap nanti ada sumbangan Pastor Moses dari paroki-paroki yang mencat. Ini belum diplester ini, Pastor. Itulah lambang kesederhanaan para suster itu. Jadi belum diplester. Jadi terima kasih banyak Pak Surbati dan mohon maaf Pak jika malam-malam jam 11, jam 10, pagi-pagi buta telepon dan harus mengulang tukar yang ini, tukar yang itu. Terus Bapak Surbati begini terus, garuk-garuk kepala. Begitulah para suster Pak Surbati. Tapi dari awal sudah saya katakan Pak Surbati, jangan nanti Bapak putus asa. Karena para suster ini melihat satu batu pun tidak lurus, yang memang harusnya tidak lurus, tapi nanti dikatakan Pak itu kok tidak lurus. Padahal memang harusnya memang tidak lurus. Tapi begitulah karena para suster biasanya lurus. Jadi tidak bisa melihat yang tidak pas. Maka minta maaf Pak Surbati yang sebesar-besarnya, khususnya selama ini yang kami yang secara langsung kadang-kadang kepada Bapak, ya tukar ini Pak, harus selesai ini Pak, harus ini. Saya pun merasa, mungkin kalau saya tukar nggak saya bilang itu. Karena harus bongkar pasang. Tapi saya yakin itulah ketulusan hati Bapak Surbati dan tanggung jawabnya. Saya pikir kepercayaan itu dipertanggungjawabkan sehingga diselesaikan dengan baik. Jadi sekali lagi Pak, terima kasih. Semoga pekerjaan ini membawa berkat seperti Bapak katakan tadi kepada keluarga tentunya dan juga kepada seluruh umat yang ada di Sidikalang ini. Jadi sekali lagi Pak, terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada para suster yang akan dan yang sudah, saya belum tahu ya, karena kami bisa putar-putar. Yang akan dan yang sudah berada di tempat ini. Yang terkasih para suster, jadi rumah ini mewah. Tadi saya tidak mau mengulangi apa yang dikatakan Pastor Kartolo dan tidak mau menjawabnya. Tadi kan pertanyaan dan saya jawab sedikit tadi dalam hatiku. Mau jadi apakah nantinya rumah ini? Mau jadi apa penghuninya? Saya pikir berdasarkan konstitusi dan direktorium Kongregasi Suster Santo Yosef dan spiritualitasnya, saya tidak meragukan mau jadi apa rumah ini untuk mereka. Tapi berkat dukungan dan doa para pastor, Bapak Ibu akan maniro-niroi. Begitu tidak lurus suster, ya kan untuk ininya suster di sini, untuk ininya rumah ini. Dan saya yakin semoga rumah ini menjadi oase, menjadi tempat di mana para suster bisa menimba kekuatan rohani dan jasmani untuk tentu dibawa keluar, bukan hanya di dalam biara ini. Tadi dikatakan Pastor Kartolo bahwa supaya banyak orang yang menikmati kasih Tuhan melalui biara ini. Jadi para suster, saya yakin teladan Santo Yosef, Santo Petrus, Santa Teresia dari kanak-kanak dan Bunda Maria akan bersama-sama dengan para suster di tempat ini untuk bisa mewartakan kabar gembira melalui spiritualitas
kongregasi kita. Jadikanlah rumah ini menjadi biara, bukan asrama. Beda asrama dan biara. Biara tentu ada ketentuan di dalamnya. Para bapak dan ibu dan pastor juga tidak dengan sendirinya juga menjalani ruangan-ruangan. Itulah disebut biara. Ada klausura tertentu yang hanya bisa ditempati oleh para suster. Tetapi jangan pula rumah ini ditutup. Dibukalah. Kemarin saya katakan sama Suster Mada, buatlah di situ pintu besi di depan itu supaya tidak kesannya tertutup rumah ini. Jadi kalau para suster pun tidak ada, orang bisa datang walaupun hanya berlindung di depan pintu. Jadi terbuka kepada semua orang yang datang. Dan tidak hanya itu, maunya, mestinya semua orang yang sudah menginjakkan kaki di rumah ini pulang dengan sukacita rohani dan jasmani. Dikasih minum itu maksudnya. Kasih minum atau makan. Provisiat untuk kita jadikan rumah yang megah ini menjadi lambang kesederhanaan, kerendahan hati dan ketulusan hati untuk melayani umat. Karena kita datang ke tempat ini untuk melayani umat, bukan melayani diri sendiri. Kita sudah dilayani oleh Tuhan. Kita juga bisa melayani diri sendiri. Maka tugas kita adalah mencari citra-citra yang belum terpulihkan itu. Melalui apa? Melalui kunjungan umat, sapaan kepada Bapak Ibu Guru, kepada anak-anak dan kepada siapa saja yang ada di daerah ini. Jadi bukan hanya di kompleks Biara Santo Petrus ini. Jadi para suster yang terkasih, provisiat untuk kita semua. Mudah-mudahan doa Pastor Anton bisa terkabul dan didengar Pastor Kartolo, karena Bapak Uskup akan membangun rumah komunitas di Pak Barat. Kalau nanti diestafetkan Pastor Kartolo, karena itu punya Keuskupan Agung Medan. Tapi saya yakin karena Pastor Anton sangat dekat dengan Bapak Uskup, apalagi Pastor Kartolo. Jadi bisa nanti, saya yakin bahwa rumah suster juga nanti bisa dibuat 2 kali seperti ini atau setengah dari sini. Jadi sekali lagi untuk kita semua, terima kasih dan salam Imago Dei dari kami. Kepada pimpinan kami yang kami hormati, kepada pastor di sini kami hormati, kepada pastor di sini yang melayani kami misa, terutama di masa corona, kami merasa apa arti hidup tidak ada misa. Tetapi kami bertiga sungguh dilayani pastor dengan baik. Bahkan pernah kami tinggal berdua, juga kami tiap hari dilayani dengan baik. Itulah kekuatan yang luar biasa. Jadi terima kasih pastor. Kepada pastor semua, terutama Pastor Kartolo dan Pastor Paroki. Dan kepada Pak Surbakti, Pak Lukis dan semua tukang yang ada di belakang. Bapak, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Bapak tidak mengenal hujan, tidak mengenal panas. Selalu memberi yang terbaik supaya selesai dengan baik. Kami sungguh mengenal kelompok Pak Surbakti ini memang manusia yang bekerja keras. Tidak ada membuang-buang waktu. Dan kami lihat tidak ada yang terbuang, baik dari batu atau apa, semua dipergunakan dengan baik. Pak Lubis, teman-temannya, terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Mohon maaf Bapak, mungkin kadangkala saya terlalu cerewet, atau seperti yang dibilang suster tadi, yang aturannya tak perlu diperbaiki, saya suruh diperbaiki. Jadi sekali lagi mohon maaf Bapak. Jadi kepada semua kita, terutama juga kepada Pastor Morang sebagai kepala sekolah, wakil yang lain, dan semua ibu bapak guru.
kami di sini merasa kuat. Kami di sini merasa gembira. Kami di sini merasa senang. Tetapi kami yakin itu karena kerjasama yang baik dari sekolah kita. Kami sungguh merasa baik ibu bapak guru maupun anak-anak yang dikerahkan untuk menolong kami di sini. Kami tak bisa membalas semua itu. Bukan hanya kemarin, bukan hanya mau pesta, tetapi sejak saya di sini, guru-guru juga dengan ramah. Bahkan kadang-kadang kami di kompleks ini, bapak guru, ibu guru datang menyapa kami. Bahkan kami ke sebelah sana pun datang menyapa kami. Jadi kami di sini kuat dan bergembira. Kami sungguh merasakan bantuan dan perhatian bapak ibu guru. Jadi terima kasih untuk semua itu. Tak bisa kami membalasnya, tetapi kami bangga, kagum, dan bersyukur atas itu semua. Kan saya juga mohon maaf, mungkin kadang-kadang kami kurang ramah atau gimana ya. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, kami sangat mencintai Bapak Ibu dan semua siswa-siswa kita. Dan sekali lagi saya mau menyapa ketiga saudariku, Sister Anton, Sister Christine, Sister Erlin. Sinilah kita. Kelihatannya kami berempat ya, sedikit, hanya 4. Tapi kalau dilihat kompleks ini cukup luas. Kiri kanan semua ada pekarangan. Dan kalau Bapak Ibu lihat, hampir tak terlantar. Bapak Ibu lihat juga, kami dan adik-adikku ini, saudariku ini, betul mempunyai kemauan untuk memelihara semua ciptaan Tuhan ini dengan baik. Jadi, biarpun kami hanya berempat, rumah ini begitu besar. Ketika di sana juga kami nggak merasa terlalu berat untuk melaksanakan semua itu. Kami melaksanakannya dengan penuh sukacita. Dan mereka ini tidak mengenal lelah. Bahkan saya bilang berhentilah, tidurlah. Tapi ketika saya sudah masuk kamar, sembunyi-sembunyi lagi untuk bekerja. Lalu saya tunggu sampai masuk kamar, tidur supaya segar nanti meditasi dan berdoa. Jadi untuk itu juga saya sangat bersyukur mempunyai saudari yang memang betul-betul mempunyai spiritualitas yang sudah mulai mendalam. Dan kita juga lebih semangat lagi. Terima kasih banyak suster, pimpinan kongregasi, yayasan, ibu bapak guru, semua yang hadir, pastor. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekian.